Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan kami. Kita masih dalam suasana perayaan Jumat Agung dan Paskah. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian. Renungan kita pada hari ini didasarkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 yang berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada kali ini adalah sudah selesai. Pada setiap perayaan Paskah dan juga Jumat Agung, kita selalu diingatkan mengenai 7 perkataan Tuhan Yesus yang pernah dia ucapkan ketika berada di kayu salib. Dan salah satu dari perkataan yang dia ucapkan sebelum dia menyerahkan nyawanya adalah sudah selesai. Tentu di dalam hidup kita setiap hari, kata ini bukanlah kata yang asing, dan ini bukanlah satu kata yang sangat istimewa, karena kita sering mengucapkan kata-kata ini ketika kita telah mengakhiri atau menyelesaikan satu tugas atau satu pekerjaan yang kita lakukan. Kita akan mengatakan, "Sudah selesai." Lalu jikalau kata-kata ini tidak memiliki arti yang begitu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah makna dari kata ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di kayu salib? Apakah istimewanya? Apakah ada hal yang berbeda dari yang kita maksudkan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 28 dikatakan, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Artinya adalah bahwa segala peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, khususnya dalam rangkaian peristiwa penyaliban, merupakan penggenapan dari seluruh nubuatan kitab suci. Dengan demikian, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, maka kita harus melihatnya dalam konteks penggenapan nubuat tersebut. Ada banyak nubuat dalam kitab suci mengenai rencana keselamatan Allah yang diberikan untuk manusia yang berdosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana dinubuatkan bahwa iblis yang telah memperdaya manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa akan dikalahkan. Nubuat ini terus diberikan oleh Tuhan. Nubuat demi nubuat disampaikan melalui para nabi. Dan Yesus menggenapi segala nubuat itu. Sehingga ketika dia berada di salib dan berkata, "Sudah selesai," maka itu artinya adalah segala nubuat serta rencana Allah dalam menyelamatkan manusia sudah selesai dia lakukan. Dengan demikian, maka makna dari kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tersebut sama dengan sudah sempurna, sudah tuntas, sudah beres, sudah lengkap, dan sudah mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga tidak perlu ada cara lain lagi
yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dosa. Karena semua sudah selesai di kayu salib bersama dengan Yesus. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada ajaran-ajaran yang harus diikuti. Tidak ada agama atau sistem kepercayaan apapun yang perlu dipertimbangkan kembali untuk diikuti. Karena di kayu salib bersama Yesus, keselamatan itu telah final. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya, yang sangat menarik bagi kita adalah bahwa kata sudah selesai, yang di dalam bahasa Yunani, sebagaimana kita ketahui, diterjemahkan dari kata tetelestai. Ini ditulis dalam bentuk perfect passive indicative tense. Dengan demikian, bahwa dalam kata sudah selesai, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di salib, menyatakan bahwa di salib semua masalah sudah dibereskan. Tetapi ini tidak berakhir sampai di sini. Dampak dari peristiwa penyaliban itu akan terus dapat dialami oleh setiap orang yang percaya pada masa setelah penyaliban. Artinya adalah bahwa pengorbanan Kristus tidak berhenti dan habis sampai pada salib, tetapi terus berlaku untuk semua orang percaya sampai pada hari ini dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita boleh bersyukur kita dapat mempercayai Allah yang demikian sempurna. Ia mau menyempurnakan di dalam diri kita, dan Dia berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat merayakan Paskah. Amin.